Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat semuanya, bukan RH saja tapi sobat sah ganda. Sobat Egy Sujana, sobat Tamsil Lindro, sobat Gus Aam dan lain sebagainya, Marwan Batubara dan lain sebagainya. Kita sedang di Medan di tengah-tengah acara Kongres Duren Indonesia. Oh bukan, Kongres Umat Islam yang kedua di Sumatera Utara. Ini ada Pak Masri Sitanggang, mana tadi? Sebagai aktor intelektualnya ya, aktor intelektual berencana, berencana ya. Jadi kita ingin minta pendapat mumpung kita kumpul di sini dan jarang sekali. Dan saya sudah menyelesaikan, alhamdulillah ini durian yang kelima. Karena saya udah punya kiat makannya boleh berkeringat, tetapi yang penting tidak makan yang lain kecuali durian, ya kan? Nah saya ingin memulai dari Daeng Tamsil Lindrung yang baru saja terpilih sebagai wakil ketua MPR. Tapi dilantiknya belum ya? Belum. Nah kita ucapkan selamat, Pak Nur. Nah, okay. Tapi makan durian ini nggak ada kaitannya dengan MPR. Ini kaitannya karena kita di Medan dan harus datang ke Ucok ya. Oke. Daeng Tamsil, apa pendapat Daeng soal Kongres Umat Islam dan apa saja? Mungkin juga terkait dengan leadership atau kepemimpinan 2024. 1-2 menit. Nanti lainnya juga boleh berkomentar. Silakan. Saya kira ya, ini terkait dengan leadership. Leader tapi bukan dealer ya. Oke, bukan dealership ya. Bukan dealership. Ini saya kira momentum yang baik bagi umat Islam untuk mengkonsolidasikan diri supaya uhuwah kita ini lebih kita eratkan. Ya, ini contohnya sekarang ini kita happy-happy, kumpul-kumpul bersama teman-teman. Nggak usah bicara yang berat-berat, tapi yang penting persaudaraan ini kita pelihara terus, kita rukun terus. Kalau bisa setelah dari Medan ini kemana lagi, kumpul-kumpul seperti ini, habis makan duren, kita ke Makassar makan coto. Coto Makassar. Iya, jadi umat ini perlu kumpul-kumpul aja sebenarnya. Ya, dengan kumpul-kumpul seperti ini kita bisa sebagaimana tema menkokohkan umat Islamiyah. Nah, ada Pak Kiai sama-sama kita ini untuk menata ulang Indonesia. Nah, selama ini kami di DPD sudah bersuara kencang tentang misalnya ketatanegaraan kita, khususnya yang terkait dengan presidensial threshold. Dan konsultannya itu ya Bang Refli. Konsultan gagal. For the time being, untuk sementara waktu untuk ya. Sementara waktu. Masih berpeluang. Iya. Saya kira itu. Oke, Daeng. Pak Masri udah datang? Udah datang. Pak Masri. Pak Ustadz Masri Sitanggang kita harus hormati sebagai tuan rumah, penggagas yang juga hampir jual mobil karena gara-gara Kongres Umat Islam ini. Tapi untuk ada Pak Amin Rais. Penyelamat. Oke. Sini Pak Masri, mungkin sebelah sini aja. Biar udah dapat. Mic-nya sini. Pak Masri 1-2 menit silakan bicara tentang bagaimana Kongres Umat Islam berlangsung sejauh ini. Alhamdulillah Kongres berlangsung dengan baik. Pertama saya mengucapkan banyak terima kasih dari para pakar, para tokoh, para ahli di bidangnya yang membahas masalah ukhuwah dan Islamofobia serta upaya-upaya yang harus dilakukan dengan menata ulang Indonesia ini. Jadi terima kasih sekali ya, terbantu dengan kehadiran kita dan komitmen kita untuk merubah bangsa. Kemudian tentu saya juga berterima kasih ya karena memang sampai sekarang kongres ini berjalan dengan baik. Jumlah peserta pun tidak berkurang, bahkan sebenarnya ada yang pulang balik tetap ikut untuk berkongres. Jadi sambutan pers juga cukup bagus, sambutan di luar kongres juga cukup bagus. Mudah-mudahan hasilnya juga kita harapkan bagus dengan melahirkan satu rumusan yang konkret tentang bagaimana menata ulang Indonesia. Oke, ya, menata ulang Indonesia tentu dengan kepemimpinan yang
lebih amanah ya. Lebih amanah. Sebab Luar biasa. sebab penataan ulang termasuk adalah pemimpinnya. Oke. Karena menata ulang perlu jalan yang lurus. Karena itu sekarang kesempatan Gus Am sebagai NU garis lurus ya. Silakan Gus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya sungguh mengapresiasi acara kegiatan Kongres Umat Islam ini, dan saya senang sekali dan bangga bahwa ini bisa banyak sekali narasumber yang hadir, dan narasumber ini semuanya tokoh-tokoh bangsa, dan sebagian juga barangkali bisa jadi calon-calon capres begitu di tahun 2024. Mudah-mudahan saja. Yang paling penting buat saya sesuai dengan temanya, bahwasanya mengokohkan ukhuwah Islamiyah dan menata ulang Indonesia. Jadi tentu menata ulang Indonesia ini dibutuhkan seorang pemimpin nasional yang betul-betul bisa melaksanakan amanah yang diminta oleh para founding father kita, oleh rakyat Indonesia, oleh kita semua. Mudah-mudahan nanti kita akan bisa menentukan pilihan calon presiden kita di tahun 2024 nanti yang betul-betul bisa membawa aspirasi kita semua dan akan membawa juga Indonesia ke depan lebih maju dan lebih sejahtera, insya Allah. Baik, itu saja. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin minta kesempatan memberikan kesempatan kepada seniornya Bang Dang Tamsil. Senior kan? Tapi sebelum senior, dan ini seniornya Anies Baswedan juga. Tapi sebelum beliau, kita kasih kesempatan ibu-ibu dulu satu. Ibu-ibu silakan komentar. Siapa? Ibu-ibu sebelum Bang Egy. Dari Mercy, silakan. Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan semua dengan berbagai agenda yang tentunya satu untuk perubahan Indonesia dan perubahan kepemimpinan di 2024. Itu tekad kita semua. Dan kalau dari Mercy, isunya kebetulan isu Palestina untuk menolak timnas Israel masuk ke 2023. Itu pesan dari Mercy untuk kita bisa dukung semua umat Islam agar ini tidak menjadi cikal bakal untuk mereka lebih bisa masuk untuk ke sektor-sektor yang lain. Kira-kira begitu. Terima kasih. Silakan. Untuk capres belum ya, Mercy ya? Kasih komentarnya, kurang lebih. Iya, tapi gini, saya Mercy itu tidak ada kaitannya dengan Partai Demokrat ya. Karena lambangnya kan Mercy juga kan, sawah. Mercy Medical Emergency Rescue Committee. Yang bikin masjid di Tapi tadi saya sudah bilang ke Bang Egy dulu. Nah, Bang Egy, beliau silakan. Bang Egy ini biasanya ada satu nama yang selalu dia sebutkan. Kita tunggu, akan menyebutkannya enggak? Ini komando nih, komando. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kongres itu kumpulan banyak orang, tapi untuk mencapai satu tujuan yang kita harapkan. Nah, belum dirumuskan tadi menurut Masri tujuannya apa, dan dalam pengertian hasilnya belum dirumuskan. Oleh karena itu masih bersifat harapan-harapan. Nah, harapannya adalah sesuai dengan yang sudah kita paparkan sama-sama, bahwa kepada bangsa Indonesia ini 4 hal besar. Satu, menjaga tumpah darah seluruh rakyat Indonesia. 2, mensejahterakan umum seluruh rakyat Indonesia.
Ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan keempat, ikut perdamaian dunia, politik bebas aktif. Nah, kriteria ini sudah ada dalam alinea keempat. Maka poin pentingnya, kekuasaan itu pasti berganti. Nggak mungkin kekuasaan tidak berganti. Nah, oleh karena itu pula, untuk berganti, kita tetap harus berpegang teguh kepada konstitusi. Tidak boleh kita keluar dari konstitusi yang kita sepakati bersama. Nah, untuk itu pula lah, dari pihak sana jangan baper kalau kita mau mengganti atau kita mau tidak pilih dia. Biasa saja lah, namanya demokrasi. Poin penting ini yang perlu disampaikan dalam forum ini, kalaupun ada muncul dari komunitas kita, mereka nggak perlu kemudian menyerang kita menjadi lawan. Justru dengan adanya kita, mereka punya arti. Ada perseteruan dalam konteks demokrasi. Kalau dia aja apalagi mau minta 3 periode, ya bagaimana mau ada demokrasi. Jadi kongres kita adalah kongres untuk umat Islam berjaya supaya dia disejahterakan, dia dicerdaskan, dan dia dijaga tumpah darahnya. Jangan sampai ada lagi korban-korban seperti 6 syuhada dan lain-lainnya. Itulah tugas kehadiran kita. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memang tidak sebutkan nama tapi implisit tadi. Pak Malik silakan. Pak Malik dari mana, Pak? Dari Kahmi. Dari Kahmi juga. Sama dong ini. Ini kita sorry ya, duren kita nggak 3 nih. Ini udah puluhan duren kita ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rupanya kita ini lakukan kongres di sini? Ya, Medan makan durian. Enak juga ini. Ini kita berkumpul sini karena Sahganda Connection. Gitu. Iya. Yang bandarnya Tamsil gitu kan. Tapi sindikatnya adalah Sahganda Connection. Yang jelas ada maklar, ada bandar. Nah, itu dia. Nah, dan dari sini sebenarnya kita mengingat Duren 3. Ada bandarnya juga itu. Duren 3. Bandarnya itu. Nah, itu aja lah. Saya berpikir the next ke depan adalah presiden kita mesti yang amanat. Yang bagus, yang bersih. Yang mikirin rakyat, jangan bohong melulu. Nah, ini terlaksana lagi-lagi berkat Sahganda Connection. Itu aja. Luar biasa ya. Sekarang amanat sudah pindah ke umat ya. Luar biasa. Karena disebut tadi maklarnya. Ini maklarnya ini kan. Maklar 2024 ganti presiden. Sahganda Nainggolan. Mana ini? Ya, mohon mic. Sorry. Nah, ini. Mohon mic-nya digeser. Iya. Mic-nya digeser sini. Oke, silakan Bang Ganda. Ya, terima kasih Bung Repli Harun. Keren cadas. Jadi dalam konteks ini Kongres Umat Islam Sumatera Utara ini, kita pertama harus mengapresiasi panitia khususnya Mas Risi Tanggang yang effortnya begitu besar dan berkeyakinan besar dan berspirit besar untuk membawa kita pada tema-tema persatuan yang selama ini hampir punah karena seluruh tokoh-tokoh Islam sibuk berlomba-lomba mikirin kekuasaan 2024. Nah, ini adalah semacam sebuah break untuk orang merenung kembali, berpikir ulang. Kalaupun kita mau sampai 2024, bagaimana soal persatuan kita? Nah, di dalam pertemuan ini saya melihat tokoh-tokoh nasional baik dari kalangan Muhammadiyah seperti Amin Rais dan Din Samsudin, kemudian dari NU ada Gus Aam Wahab di sini sebagai juriat pendiri Nahdlatul Ulama, ya, dan teman-teman progresif ormas lintas ini semua mendukung
tema-tema persatuan. Tema kedua, tema anti-Islamofobia. Karena memang Indonesia 8 tahun ini di bawah pemerintahan Jokowi adalah rejim yang paling kejam terhadap Islam. Jadi saya melihat bahwa momentum ini ya jadi penting untuk menyatukan barisan ketika Jokowi terjebak dengan kerajaan Sambo. Jadi saya berharap umat Islam bisa betul-betul mengkonsolidasikan diri. Jadi resolusi-resolusi pun udah muncul, saya lihat tadi, seperti bagaimana membayar Habib Rizik sebagai imam besar di Republik Indonesia. Kedua, mencari presiden-presiden yang amanah seperti Egy Sujana, ya kan? Dan tentu juga ada calon-calon presiden lain, ya, Anies Baswedan, apa segala itu kita bisa ini. Tapi yang penting udah ada pembicaraan ke arah leadership nasional baru. Ada seorang pemberani baru. Ya, Lanyala yang hadir di dalam forum luar biasa. Ya, Lanyala itu tiap hari zikir kerjanya, ya kan? Nah, kita berharap bahwa pertemuan kongres ini selain memberikan resolusi tentang persatuan kesatuan, tapi arah politiknya itu juga mudah-mudahan yang diuraikan tadi panjang lebar oleh Bung Marwan dan Ihsanuddin Nursi dan teman-teman lain itu bisa menjadi bagian dari resolusi. Bagaimana menyediakan energi murah, bagaimana menciptakan ekonomi yang islami dan lain-lain. Itu mudah-mudahan ini adalah kesuksesan terbesar. Insya Allah dalam waktu singkat-singkatnya Allah memberikan jalan agar kepemimpinan Islam itu datang lebih cepat daripada yang dipikirkan orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kawan-kawan semua, inilah berkahnya 10 bulan bersama Habib Rizik di Bareskrim. Lebih islami. Dan di sampingnya pengamat ekonomi yang sudah sangat terkenal ya, tapi sekarang sudah pengamat ekonomi Islam juga rupanya. Pengamat ekonomi syariah sudah. Bang Ihsanuddin Nursi, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya boleh bilang, siklus ketatanegaraan 2024 itu nggak nyelesain masalah. Saya ulang, siklus ketatanegaraan 2024 itu tidak menyelesaikan masalah sepanjang prinsip-prinsip dasar yang dikerjakan sama seperti prinsip-prinsip yang dibangun di era reformasi. Sepanjang prinsip-prinsip yang dikerjakan adalah kesinambungan dari prinsip-prinsip dasar era reformasi, maka umat Islam tetap dalam posisi tersudut, maka umat Islam tetap dalam posisi korban, maka umat Islam tetap dalam posisi marginal. Nah, Kongres Umat Islam seperti di Sumatera Utara yang kedua ini diharapkan bisa mengubah suasana marginal itu. Bisa mengubah suasana ketersudutan itu. Kalau pakai istilah Din bahkan bisa mengubah posisi ketertuduhan. Din menggunakan istilah ketertuduhan. Bahwa umat Islam adalah tertuduh dari perilaku-perilaku radikal, teroris, jihadis, dan macam-macam. Dan terpojok. Kalau sudah tertuduh pasti terpojok. Dia sudah seperti itu. Nah, karena itu pertemuan di Sumatera Utara ini, di Medan ini, harusnya bisa menularkan kesadaran bagi umat Islam seluruh Indonesia. Bahkan menularkan kepada seluruh umat Islam sedunia. Bagaimana mestinya kita bangkit, bagaimana mestinya kita menghadapi dari percaturan yang nampak dari situasi yang tidak jelas. Joe Biden tetap mempertahankan New World Order-nya, sementara yang namanya Putin kerjasama asik dengan Xi Jinping dalam rangka mempertahankan posisi cara berpikirnya, maka terjadilah pertarungan yang sesungguhnya tidak jelas menempatkan posisi Indonesia di mana. Dan kalau posisi Indonesia tidak jelas, berarti posisi umat Islam Indonesia juga tidak jelas. Dan itu berarti problematik kepemimpinan. Maka yang pertama, selain persoalan mengatasi ketersudutan atau keterpojokan atau ketertuduhan tadi, sekali lagi juga mestinya Kongres Umat Islam Indonesia mencari atau menentukan siapa pemimpin yang bisa menyatukan umat Islam Indonesia. Kriterianya lah. Harus kita paling tidak seperti yang saya sampaikan kriterianya. Kalau kita tidak bisa bicara, kriterianya itu harus lebih hebat dari Egy Sujana.
Kalau pakai kriteria hebat seperti saya bilang, kita tidak butuh manusia yang bisa dibeli. Kita butuh manusia, saya bilang bukan pemimpin, manusia. Begitu banyak yang namanya tokoh tampil di permukaan, tapi bisa mudah dibeli dengan uang. Bisa mudah dibeli dengan jabatan yang sesungguhnya jabatan itu demikian terbatas pada waktu dan akhirnya malah, maaf kalau harus saya bilang, menghinakan dirinya. Terkesan demikian megah, terkesan demikian agung, terkesan demikian terhormat, tapi di balik sikap keterhormatan, keagungan, dan kemuliaan itu sesungguhnya keterhinaan. Tanpa dia sadari, tanpa dia pahami. Misalnya ketakutan anaknya di penjara. Misalnya ketakutan keluarganya di penjara. Atau misalnya ketakutan karena kemudian perilakunya ternyata konyol. Dan setelah penjabat akan digeret ke pengadilan. Itu keterhinaan. Itu keterhinaan. Dan itu karenanya siklus ketatanegaraan tidak akan menyelesaikan masalah sepanjang kita bergerak tetap dalam satu sistem ini. Itu makanya Kongres Umat Islam Indonesia yang kedua ini paling tidak selain bisa menularkan ke beberapa provinsi lain atau bahkan ke level dunia, kita bisa menularkan bagaimana solusi ke depan. Dan solusi ke depan itu adalah tetap kembali ke dalam Al-Quran dan hadis. Tidak ada jalan lain kalau kita mau bukan kemudian saya dalam cara pandang. Karena Barat sendiri sesungguhnya dalam posisi deadlock, mencari jalan keluar atas kebuntuan mereka mencari hakikat nilai-nilai kemanusiaan. Kalau kita belajar dari perkembangan pemikiran yang terjadi di London atau kemudian terjadi di Washington dan New York dari beberapa negara bagian bergengsi, mereka deadlock dalam mencari nilai-nilai kemanusiaan. Dan perdebatan itu makin tajam ketika mereka tetap mencari di luar Al-Quran dan hadis. Sebaliknya ketika kita lihat pertumbuhan jumlah masjid yang mencapai 440 lebih di Uni Eropa, pertumbuhan masjid begitu banyak di Toronto dan di Kanada, atau pertumbuhan masjid yang terjadi di New York dan di Washington, serta di New Zealand, serta di Australia, maka menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam adalah jalan keluar. Persoalan pokoknya adalah apakah kemudian umat Islam yang dari timur ini menyediakan solusinya atau tidak. Sepanjang umat Islam di timur ini, khususnya di Indonesia, hanya berlaku seperti sekarang, ya maaf kalau harus saya bilang, begitu banyak kiai, maaf ya, begitu banyak kiai yang sesungguhnya menjadi pengkhianat. Begitu banyak kiai yang berani terima amplop. Harus saya sampaikan itu secara terbuka. Kiai dan ustadz tentu saja. Dan karena itu, Kongres Umat Islam kali ini sekali lagi menegaskan, tidaklah pantas ulama yang warisatul anbiya itu menjadi ulama yang transaksional. Tidak pantas dia tangannya di bawah. Dia harus menunjukkan bahwa dia punya harkat martabat atas keilmuannya. Dia harus menunjukkan harkat martabat keimanannya. Dan harkat martabat atas ilmu dan iman itulah yang mengangkat derajat. Dan itu harus ditularkan kepada umat Islam agar umat Islam Indonesia tidak termarginalkan. Sebagai penutup, Kongres Umat Islam ini selain harus menjawab dari pemimpin yang dengan kriterianya, juga harus menyediakan sistem alternatif yang muncul dari situasi sekarang. Kalau orang ketakutan pada istilah khilafah, kalau orang ketakutan pada istilah Islamiyah, orang ketakutan pada cita-cita Islam akan kembali berjaya. Yang namanya waktu dipergilirkan, tidak selamanya siang, tidak selamanya malam. Jangan lupa, pergiliran waktu itu tidak bisa dihindari oleh siapapun. Pada tingkat manusia, siapapun manusia bakal mati. Siapapun tidak peduli. Anda tidak pernah tahu bahwa yang namanya tokoh-tokoh besar di barat sana, di ujung kematiannya adalah ujung kematian yang paling menyiksa. Saya tidak perlu menyebut satu persatu siapa, tetapi tokoh-tokoh besar itu, kematiannya, di ujung kematiannya, sungguh-sungguh menyiksa. Paling tidak kita dengar bagaimana Steve Jobs tersiksa. Orang terkaya merasa bagikan hebatnya. Dia tersiksa di hari-hari akhirnya. Begitu juga dengan orang kaya lainnya. Nah kalau kita melakukan seperti itu, kita melihat seperti itu, maka sesungguhnya mereka yang ketakutan akan jabatannya, itu terpulang pada sampai seberapa besar kemampuan kita melihat bahwa konstitusi kita ternyata memberikan jalan keluar. Saya harus mengatakan pada Anda, konstitusi kita telah memberikan jalan keluar. Menjelang siklus ketatanegaraan 2024 ini, orang ketakutan semua pada politik identitas. Tapi kalau kita belajar kata pembukaan dan pasal 29, justru tergambarkan bahwa Undang-Undang Dasar 45 dengan kata pembukaan dan batang tubuhnya mengajarkan politik identitas. Dengan tegas. Jadi sebagai penutup, mari umat Islam Indonesia jangan ketakutan dengan politik identitas. Tunjukkan bahwa kita punya identitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
takbir tidak berasal dari Gus Am tapi berasal dari Ihsanuddin Nursi. Luar biasa ya. Sebelum Pak Marwan kita dekat ini. Jadi orang yang suka nulis agak serem-serem ya. Kalau di Bandung itu ada siapa yang sering selalu nulis? Fadila. Kalau ini Betty, beda-beda tipis. Silakan Bung Asari Usman. Minta maaf dia nggak bisa hadir. Alhamdulillah. Kirim WA dia nggak bisa hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini penghormatan yang luar biasa dari sahabat RH. Keren dan cadas. Luar biasa. Cadas dan keren ya? Sama. Keren cadas. Keren cadas. Nah, dan yang saya hormati brother kita Pak Tamsil Lindrung yang baru saja terpilih sebagai wakil ketua MPR. Nah, tak lama lagi beliau akan berdampingan dengan Bambang Susatyo. Saya pernah menulis tentang Bambang Susatyo itu dan dia bereaksi kepada media lain. Saya lihat waktu itu, waktu soal mudahnya membeli partai ya, dengan 1 triliun bisa semuanya. Jadi saya pun udah lupa itu apa isinya. Tapi Pak Bambang itu waktu itu merasa agak tersenggol. Nah, dengan hadirnya Pak Tamsil, insya Allah beliau akan lebih tersenggol lagi. Jadi kembali ke Kongres Umat Islam. Nah, saya kira yang ke depan ini kita sudah punya koordinator baru, Ustadz Ihsanuddin Nursi. Ditingkatkan ke Kongres Umat Islam Indonesia, KUI ya. Saya pensiun dong. Iya, jadi mentor. Insyaallah. Nah, luar biasa nih dia, tokoh-tokoh dari Jakarta yang datang memperhatikan kongres ini. Bung Segana bilang bahwa ini memang sesuatu yang seharusnya sudah menjadi cikal bakal yang serius ya untuk dijadikan gerbong pemersatu Indonesia, sehingga sekat-sekat mazhab, sekat-sekat aliran, sekat-sekat organisasi ya yang dihuni oleh umat Islam Indonesia itu ya dibuat semakin tipis. Mungkin kalau dihapus sama sekali tidak mungkin ya, tapi dibuat semakin tipis dan semuanya bisa saling melihat apa yang dilakukan oleh yang lainnya. Jadi para ustadz, para tokoh nasional semuanya terima kasih banyak ya telah datang ke sini ke Kongres Umat Islam Indonesia ke Sumatera Utara yang kedua, dan kepada Pak Masri, Ustadz Masri Setanggang, ini luar biasa beliau ya seperti dia katakan ini kemarin tidak sehat-sehat banget ya, tapi semangatnya itu luar biasa. Jadi saya pun lebih tua dari dia, lebih semangat lagi kalau gitu. Nah, ya, alhamdulillah, terima kasih ya semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya kasih ke senior lagi di samping saya, Bang Marwan Batubara, ada nggak di belakang mahasiswa yang mau ngomong? Ayo dong. Nah, perkenalkan diri. Harus lebih keras dibandingkan yang tua. Suaranya aja keras. Suaranya keras. Ini mas, mic-nya mas. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Puji syukur kita panjatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang Jangan lihat ke kamera. berkumpul ke acara kali ini. Saya juga sangat berterima kasih kepada abang saya, Bang Syahganda Nainggolan, yang sudah mengajak saya secara pribadi untuk bisa berhadir. Ya. Kalau tidak salah, Kongres Umat Islam yang pertama itu pada tahun kenalin dulu. Saya Rizky selaku Presiden Mahasiswa Universitas Sumatera Utara. Ya. Saya juga kalau dalam hati saya pribadi, Bang, saya sangat tersentuh ketika ada semangat persatuan Islam. Karena saya secara
gerakan mahasiswa sendiri, saya menyadari bahwasannya banyak hal-hal untuk mentertibkan gerakan idealis dari mahasiswa, Bang. Dan dengan hadirnya Kongres Umat Islam, saya punya harapan besar tidak hanya orang-orang tua saja yang dapat berkumpul, Bang, tapi gerakan milenial, generasi Z, generasi Y, semua bisa berkumpul dan ini menjadi persatuan untuk seluruh umat Islam yang di usia manapun. Saya melihat memang gerakan Kongres Umat Islam ini didukung oleh tokoh-tokoh generasi Z, baby boomers ataupun yang sudah tua. Tapi saya mengharapkan semangat ini ditularkan ke anak-anak muda sehingga anak-anak muda yang diintervensi ataupun direpresivitas itu merasa terayomi, merasa dilindungi dan kita sama-sama satu komando. Saya rindu sekali dengan satu komando, apalagi gerakan-gerakan Islam yang pernah ada sebelumnya, tapi saya mohon maaf saat ini saya kurang melihat. Mungkin ini harapan saya selaku anak muda, dengan awal Kongres Umat Islam yang kedua ini kita tetap menjaga semangat solidaritas antar umat Islam dan insya Allah kami anak-anak muda, kalau gerakan ini komitmen dan kontinuitas, saya secara pribadi nge-support dan mencoba mengajak kawan-kawan umat Islam, tidak terkhusus umat Islam, karena saya yakin dan percaya Islam adalah rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam. Pasti semua merasakan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sudah berakhir ya presiden mahasiswanya? Baru berakhir? Baru berakhir. Jadi presiden mahasiswa USU, bukan UISU ya? USU. USU kan, bukan UISU. Mantan BEM. Nah, ini Bang Marwan Batubara. Orangnya sangat sopan, tapi kata-katanya nyelekit. Silakan. Karena Batu bara. Panas. Terima kasih Bang RH. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama perlu dijelaskan, diperjelas kepada siapapun yang mendengar ya, terutama Joko Widodo. Wah, coba lihat. Bahwa ini kita lakukan dijamin oleh konstitusi pasal 28E, begitu ya? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita melakukan ini atas dasar perintah agama. Itu juga dijamin di pasal 29, kalau tidak salah. Yang ketiga, karena kita punya hak untuk menjalankan agama yang kita anut, yaitu yang ada di Ali Imran 103, maka bagi umat Islam terutama ini bisa menjadi rujukan untuk juga melakukan banyak hal, terutama bicara nahi mungkar pada rezim yang saat ini semakin represif kepada kita. Ya, ini artinya bahwa ada momentum yang diciptakan, yaitu yang dilakukan di Medan ini melalui Kongres Umat Islam. Maka momentum ini kita manfaatkan untuk terus bergulir ibaratnya bola salju ke daerah-daerah lain. Atas dasar tadi ada undang-undang dasar, ada perintah agama, maka jangan ragu-ragu. Mari kita melakukan perlawanan terhadap rezim yang semakin nyata memusuhi kita, yang dipimpin oleh Joko Widodo tadi. Ya kan? Nah, yang berikutnya, bahwa secara nasional ada momentum yang sedang berlangsung di depan mata dalam waktu mungkin 3-4 minggu terakhir ini. Kasus Sambo ini adalah gunung es yang di bawahnya itu kejahatannya jauh lebih mengerikan, kriminal, yang harus kita lawan sebagai bangsa, bukan cuma sebagai umat Islam. Jadi sebagai bangsa misalnya, tanggal 24 yang lalu, kami dari TP3 itu mengajak teman-teman lain dari Forum Nasional Pancasila. Ada juga Forum Kedaulatan Negara. Untuk apa? Untuk bersuara. Suara apa? Suara untuk bahwa ini ada momentum kejahatan yang terbuka, maka secara bangsa, mari kita lawan bersama-sama. Nah, yang terakhir, saya berharap momentum
nasional, lalu ada momentum yang diciptakan. Ini harus kita terus gulirkan untuk supaya ada segera perubahan. Kita tidak bicara 2024 seperti yang disinggung sama Pak Norsi sama Pak Syahganda tadi, untuk kita tunggu gitu. Tapi justru kita berharap ada gerakan seperti yang terjadi pada saat Ahok dilawan. Karena Ahok ini koruptor sebetulnya. Ya kan? Kita bersatu melawan, dan itu bisa mendatangkan orang sampai 8 juta ke Jakarta. Nah, yang dilakukan oleh rezim terutama di bawah koordinasi Satgasus ini lebih parah dibanding kasus Ahok. Ya, lebih parah daripada kasus Ahok. Maka karena itu, dua momentum ini menjadi bola salju. Ada momentum kebangsaan nasional, lalu kita secara keumatan juga bergabung dengan kalangan di luar Islam untuk sama-sama melakukan advokasi bagaimana supaya Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik. Dan saya berharap bagaimana ini bisa dilakukan, itu kita bisa mengambil contoh dari apa yang dilakukan oleh HRS sebelumnya dalam kasus Ahok, yang dalam kasus pembunuhan 6 pengawal HRS ini belum optimal. Kita belajar dari situ untuk nanti kasus KM50 bisa bergulir lebih besar lagi, seperti bergulirnya perlawanan saat kita meminta Ahok ditangkap, dan itu saat itu sudah berhasil. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini adalah ketua TP3 harian, ya? Ketua harian TP3, tim pengawal peristiwa pembunuhan 6 pengawal Habib Rizik Syihab. Jadi beliau berkepentingan agar KM50 dibuka kembali. Karena itu kita pancing ujung sana. Ada namanya Andrianto, pakai peci, orangnya muda tapi provokator kelas berat. Oke. Tapi tampak muda. Menjelang KM50 nih. Tapi yang nggak sangka-sangka ini Syahganda betul-betul apa lagi nih? Connection tadi ya. Guru aku. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang pasti kita hari ini bisa berkumpul karena satu hal, yaitu Kongres Umat Islam, ya kan. Bagi saya pribadi ini suatu hal yang sangat membanggakan apa yang dilakukan oleh Bang Masri Stanggang ya dengan menjalankan Kongres Umat Islam ini. Karena hari ini kita tahu, wah ini lagi datang. Ini lebih pasal lagi di depan saya nih. Ayo Mas Peri Juliantono, silakan Mas. Jadi saya yang terus terang Kongres yang pertama tidak ikut ya. Waktu itu juga di Sumatera Utara menjelang Pilpres, dan saya hanya menyaksikan Kongres yang kedua ini. Tapi saya bisa katakan ini sebuah di tengah betapa cengkraman rejim terhadap umat Islam itu begitu keras di era Jokowi hari ini. Jadi 8 tahun umat Islam benar-benar mengalami ketertindasan, ya kan, mengalami suatu tekanan yang luar biasa. Padahal kita adalah mayoritas. Nah, dengan adanya Kongres Umat Islam ini, kita berharap bisa terselenggara seperti yang disampaikan oleh Pak Gatot di forum tadi pagi ya. Bagaimana acara Kongres Umat Islam ini bisa berkembang ke Kongres Umat Islam misalkan di Sulawesi Selatan, tadi disinggung oleh Bang Tamzil, atau di Jawa Timur, atau lain sebagainya. Sehingga ini menimbulkan semacam virus kebersamaan seluruh Indonesia, bahwa kita mengalami suatu idiom yang sama, ketertindasan dalam hal oleh rejim Jokowi hari ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat dalam perspektif hari ini cukup optimis dengan perkembangan yang ada hari ini. Misalkan baru-baru ini di level gerakan massa, saya mendampingi kawan Jumhur Hidayat. Nah, sayangnya beliau tidak hadir. Harusnya diundang nih, atau harusnya hadir nih Bang Masri ya kan. Jumhur Hidayat ini dalam kacamata saya, karena saya juga pelaku lapangan ketika aksi 212 misalkan, itu kan begitu masifnya umat Islam berkumpul seperti yang dibilang oleh Bang Marwan tadi,
Tapi kan itu isunya tuh isu yang memang isu yang keumatan ya. Jadi kan itu lebih mudah mengumpulkannya gitu loh. Nah, tapi kemarin kawan kita, sahabat kita, Jumhur Hidayat sudah bisa juga mengumpulkan massa yang banyak. Ya kan? Dalam situasi sekarang dalam hemat saya mengumpulkan massa yang demikian banyak itu suatu pekerjaan tidak begitu mudah gitu loh. Kita tahu sendiri ya kan betapa mahalnya resource yang harus kita keluarkan. Nah, kawan Jumhur Hidayat sudah bisa kemarin mengumpulkan begitu. Menurut TV 3.000 Bang jumlah massanya itu. Ya paling tidak 100.000 lah gitu loh kira-kira. Jadi saya menganggap situasi hari ini harus segera kita lakukan konsolidasi seperti yang Bang Ganda bilang tadi. Gitu loh. Konsolidasi itulah yang menyebabkan rejim hari ini yang tadi dibilang oleh Bang Repli dengan kasus Sambo ini kan sedang mengalami top down, sedang mengalami suatu guncangan. Ini kan di luar ekspektasi mereka semua. Mereka ini kan begitu sombongnya. Kenapa? Ketika KM50 saja mereka sudah bisa tanda petik mereka bisa tutup. Nah, ketika kasus Sambo ada suatu tekanan luar biasa di dalam elitnya sendiri yang kita tahu juga terjadi juga perpecahan di kalangan elitnya antara pihak mungkin Jokowi dan Megawati hari ini sehingga menyebabkan terjadinya apa yang disebut dengan Sambo affair gitu loh. Dan ini artinya suatu hal yang bisa membuat kita optimis ke depan. Apalagi Bang Pierre Yudiantono sudah menjadi Sekjen Sarekat Islam, ya kan? Wah itu ngeri. Pak Gatot bilang tadi, ya kan? SI ini organ Islam yang tertua dan terbesar, ya enggak? Dan sering disebut tadi oleh Pak Gatot bahwa kita cukup optimis dengan Pak Pierre sebagai Sekjen. Artinya ada semacam dua kekuatan massa real hari ini. Kekuatan Islam dalam hal ini Pak Pierre Yudiantono sebagai Sekjen dan Pak Jumhur sebagai kekuatan buruh ditambah oleh mungkin kalau mahasiswa menurut hemat saya karena begitu tekanan begitu masif ya hari ini kan rektor juga dipilih oleh presiden misalkan ya kan udah gitu juga kuliah jadi mahasiswa memang boleh katakan tidak juga harus jadi yang di depan kalaupun terjadi perubahan nanti. Nah jadi saya cuma ingin menyampaikan harus lebih semangat lagi perjuangan kita ke depan gitu loh ya enggak dan kalau bisa segera disegerakan dia mungkin di Makassar atau dimanapun supaya harapan kita seperti yang Bang Ganda bilang jangan sampai menunggu 2024 karena kalau menunggu 2024 kita nggak tahu apa yang terjadi ya apa situasinya akan terjadi ke depan kan gitu kira-kira kan kalau bisa dipercepat lebih cepat lebih baik lah itu lebih alhamdulillah buat kita semua supaya kita umat Islam segera mendapatkan pengganti daripada rejim yang hari ini gitu loh ya kan harus yang lebih berpihak pada kepentingan umat Islam di Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau mau mempertemukan Jumhur Hidayat dan Ferry Juliantono, brokernya Sahganda lagi. Brokernya Sahganda. Jadi dari Andrianto saya mau geser ke ini orang dekat calon pemimpin juga ya kan? Orang dekat bukan Lanyala Mataliti, orang dekat Gatot Nurmantio, Bung Henry. Ini beliau bicara mewakili Gatot Nurmantio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren cadas. Keren cadas. Saya sebetulnya 30 tahun bergerak di profesional bisnis. Dalam 4 tahun terakhir ini saya mencoba untuk bersentuhan dengan kawan-kawan aktivis sehingga saya mendapatkan pemahaman masalah-masalah politik, sosial langsung dari para pelaku-pelaku utama ya. Saya mengenal Sahganda Nainggolan walaupun sejak dari mahasiswa kami bareng-bareng sebagai aktivis di kampus di ITB sampai saya mengenal Ferry Juliantono yang akhir-akhir ini arah perjuangannya sudah mulai ke kanan yang tadinya di tengah. Ini fenomena yang banyak menarik bagi kalangan aktivis. Nah, membicarakan Kongres Umat Islam yang dipimpin oleh Dr. Masri ini tentu sangat menggembirakan. Saya hanya melihat dari sektor ekonomi tapi lebih fokus ke sektor bisnis ya. Di dalam 30 tahun saya menjadi profesional, 6 tahun terakhir inilah yang saya lihat kondisi
bisnis tentunya didorong oleh situasi ekonomi yang sangat buruk ya dalam sejarah Indonesia membangun ya. Mungkin orang punya pandangan yang berbeda, tetapi saya kalau orang boleh jujur, para profesional kemudian juga para pelaku bisnis pasti akan mengatakan hal yang relatif sama. Nah, berkaitan dengan umat Islam adalah merupakan majority 85% adalah sebuah tindakan bodoh bagi seorang pemimpin ya. Manakala mayoritas penduduknya tidak diberdayakan, bahkan sebaliknya malah dipojokkan. Bagi seorang pemimpin siapapun di bidang apapun, terutama pemimpin utama nasional kita, dia harus memajukan masyarakat yang yang merupakan mayoritas di dalam republik ini. Karena apa? Karena kalau kita lihat Indonesia kalau mau maju, tentu pendapatan per kapita dari masyarakat Indonesia ini juga harus meningkat. Kita sedih negara kita yang bertetangga misalnya dengan Malaysia saja 20 tahun yang lalu Malaysia itu jauh di bawah kita. Sekarang Malaysia itu pendapatan per kapitanya sudah 11.000 sampai 12.000 US per kapita. Sementara kita dalam 20 tahun ini tidak beranjak dari 3.500 sampai 4.000. Nah, oleh karena itu andai kata masyarakat Islam yang mayoritas 85% ini tidak maju ekonominya, Indonesia tidak akan pernah maju. Dan ini yang harus disadari oleh siapapun yang memimpin. Makanya saya bisa mengatakan secara ekstrim, bodohlah bagi para pemimpin yang tidak mau memajukan majoriti masyarakat Indonesia yang 85% ini. Jadi ini yang saya lihat sebuah kekeliruan ya. Walaupun itu merupakan hal yang ya, dan itu akan membawa cerita atau sejarah buruk bagi bangsa Indonesia jika umat Islam ini tidak maju. Nah, mungkin begitu Bung Refli perspektif dari saya sebagai orang yang masih mengamati kawan-kawan yang bergerak di bidang politik ini. Tapi ternyata sangat menarik sekali. Jadi kalau seandainya ekonomi Indonesia ini tidak juga bergerak, mungkin saya akan mengikuti kawan-kawan yang ada di ruangan ini untuk juga bisa terlibat di dalam dunia politik. Tapi lebih mungkin ke politik ekonomi dan politik bisnis, bagaimana memajukan bangsa ini supaya lebih makmur lagi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duren makin banyak ya. Kita tidak makan duren 3 ya. Kita makan duren berpuluh-puluh ya. 10 duren kita. Ini fenomena yang menarik ya. Dari tengah kiri sekarang bergerak ke tengah kanan. Wah. Tiap hari pakai baju koko. Dan sekarang sudah menjadi sekjen persatuan Islam terbesar di dunia. Syarikat Islam. Entah beliau sudah siap atau belum? Oh, belum siap. Lagi makan duren. Karena beliau belum siap, saya serahkan kepada pemimpin kaum muda yang katanya nanti mau menyelenggarakan Kongres Kaum Muda Islam se-Indonesia bulan Desember, insya Allah. Afandi Ismail, silakan. Ketua Umum PBHMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.
Hidup rakyat Indonesia. Keren cadas. Terima kasih banyak Bang Refli dan para senior yang ada di tempat ini. Sambil makan durian, kita mendiskusikan perkara yang fundamental di bangsa kita. Jadi pertama, sebagai anak muda, sebagai generasi milenial, tentunya saya mohon izin mewakili teman-teman kaum muda yang ada di Indonesia, khususnya teman-teman kaum muda Islam yang ada di Indonesia, merespon positif kegiatan Kongres Umat Islam yang kedua diadakan di Kota Medan ini. Setelah 2018 yang lalu, ini adalah yang kedua. Dan senada dengan yang disampaikan oleh beberapa senior tadi, semoga di tempat-tempat yang lain, di provinsi-provinsi yang lain juga bisa terjadi Kongres Umat Islam yang nanti kemudian bisa mengerucut sampai ke nasional dalam rangka untuk membahas, menemukan solusi, manifesto jalan keluar terhadap segala macam dinamika dan problematika yang dihadapi oleh bangsa dan negara kita yang multidimensi ini. Yang kedua juga, bismillah, ini saya juga merasa sangat termotivasi setelah hadir di sini. Semoga nanti anak muda Indonesia, terutama pemuda Islam Indonesia juga bisa mengikuti hal yang sama, yaitu melakukan Kongres Pemuda Islam Indonesia, yang dimana kita ketahui bersama bahwa populasi anak muda ini kan sangat banyak ya. Kita akan menghadapi bonus demografi, dan saya kira ini menjadi opportunity yang tidak boleh dilewatkan. Dan kami yakin bahwa anak-anak muda Indonesia, terutama pemuda Islam, memiliki kapasitas, memiliki potensi yang luar biasa, menggerakkan nalar kritis, daya juang dan kesadaran transformatifnya untuk melakukan perjuangan bersama-sama dengan seluruh elemen rakyat Indonesia, memastikan agar Indonesia lebih baik. Kemudian yang paling penting, kalau tadi nampaknya sudah banyak secara spesifik dibahas problem-problem kebangsaan kita, maka saya melihat ada hal yang tidak boleh terlewatkan juga, soal kenaikan ya. Saya belum tahu sudah naik atau belum ya, tapi pasti akan naik, kira-kira begitu. Harga BBM. Nah, karena soal ini menarik, selalu menarik di kalangan mahasiswa. Jadi rencana kenaikan BBM bersubsidi seperti Pertalite dan solar ini nggak boleh dilewatkan sebagai trigger dan momentum besar konsolidasi gerakan pelajar, mahasiswa dan pemuda Indonesia untuk kembali melakukan kritik dan evaluasi terhadap kinerja kepemimpinan Jokowi di periode yang kedua ini. Saya kira ini juga menjadi bom waktu ya, di mana beberapa bulan yang lalu terjadi kelangkaan minyak goreng, kemudian harganya juga melambung sangat mahal, dan sudah barang tentu sangat dirasakan efeknya bagi seluruh lapisan masyarakat. Jadi kalau berbicara soal presidensial threshold, mungkin quote and quote oleh sebahagian besar rakyat Indonesia menjadi perbincangan yang eksklusif, Bang Refli. Tapi kalau bicara soal sembako yang langka, yang mahal, BBM yang naik, ini pasti akan cepat direspon oleh seluruh rakyat. Olehnya itu kami meminta kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan biarkan mahasiswa,
pemuda pelajar berjuang sendirian. Teman-teman di BEM, teman-teman di OKP, insya Allah kita akan merespon bersama soal kenaikan bahan bakar minyak ini. Dan ini menjadi parameter yang paling jelas bahwa memang sudah saatnya kepemimpinan Jokowi ini dievaluasi. Kemudian yang kedua terjadi kekisruhan di internal institusi penegak hukum yaitu kepolisian. Tadi juga sudah disinggung, sebagai anak muda yang mengidam-idamkan keadilan, karena kita adalah negara yang menjadikan Pancasila sebagai filosofi groundslah. Jadi ada poin keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi bukan saja keadilan ekonomi, tapi juga yang paling nyata harus kita perjuangkan adalah keadilan yang harus diperoleh juga oleh keluarga bagi para mujahid yang meninggal dunia di peristiwa kilometer 50. Jadi kalau keluarga Brigadir Joshua mendapatkan keadilan, maka peristiwa sebelumnya keluarga dari para syuhada pun juga harus mendapatkan keadilan yang sama. Dan ini saya kira bentuk tidak tebang pilih dari aparat kepolisian di dalam melihat dan memperlakukan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kemudian hal yang lain saya kira yang paling penting ya. Ini kita sering suarakan lagi-lagi soal presidensial threshold yang sedianya harus dihapuskan sebagaimana yang tertuang di pasal 222 Undang-Undang Pemilu. Kenapa? Ini penting diketahui oleh seluruh masyarakat Indonesia bahwa keterpurukan, ketimpangan, misalnya sekarang kita lihat kemiskinan lebih kurang 30 juta, ditambah 30 juta jiwa, ditambah dengan hutang luar negeri secara akumulatif ya, kalau saya tidak salah nanti mungkin bisa diluruskan oleh Bang Ihsan Nurdin Nursi, itu di angka kurang lebih 12.000 triliun. Hutang pemerintah 7.000 triliun kurang lebih. Ditambah dengan problem-problem yang lain. Secara garis besar, Pancasila masih belum tegak sebagaimana yang diinginkan oleh para founding fathers kita. Kenapa? Ini karena akibat kepemimpinan nasional. Kepemimpinan nasional yang lahir dari proses politik, proses pemilu, tidak lepas dari aturan 20% presidensial threshold. Olehnya itu, teman-teman mahasiswa, pemuda, pelajar, kalau kita ingin melihat ke depan pemimpin yang berintegritas, pemimpin yang adil, pemimpin yang menjadi pengayom untuk semuanya, maka salah satu yang perlu kita perjuangkan adalah bagaimana presidensial threshold itu dihapuskan agar supaya orang-orang yang punya kejujuran, orang-orang yang punya integritas itu bisa punya peluang untuk menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di bangsa ini. Saya kira demikian dari saya. Hidup mahasiswa, yakin usaha sampai. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Unfortunately, ruangan ini sudah di booking orang pada pukul 8.00 PM dan nggak ada lagi waktu, dan saya harus balik ke sana karena saya agak dicurangi oleh Bang Ihsanuddin Nursi karena beliau sudah duluan. Karena itu penutup kita berikan kepada sekjen dari sebuah organisasi Islam tertua, terbesar dan terdahsyat. Sayang namanya masih Ferry Juliantono ya kan. Mestinya apalah Abdul Hamid Ahmad Abdul Hamid. Gitu. Tapi masih bisa presiden nih kalau ada nonya kan. Silakan. Pegang aja. Wait, sorry. Ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Refli. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi setelah kita analisis, saya minimal menganalisis di Indonesia ini tidak ada yang namanya revolusi rakyat. Yang ada itu revolusi Islam. Sejak kemerdekaan
sebelum kemerdekaan gerakan perubahan yang ada di masyarakat itu selalu dimotori oleh gerakan yang dipimpin oleh tokoh-tokoh Islam. Baru setelah kemudian jadi, baru rakyat ikut. Tidak terlepas juga reformasi. Jadi sebenarnya perubahan yang misalkan kita ingin adakan itu ya tergantung oleh kita sekarang. Bukan oleh serikat buruh, bukan oleh organisasi petani, bukan. Tapi dari peserta Kongres Umat Islam di Sumatera Utara ini. Itu dia yang mimpin, baru yang lain ikut. Nggak pernah ada yang mimpin. Kalau di zaman setelah kemerdekaan itu ada gerakan-gerakan rakyat, misalkan pemogokan buruh, sifatnya lokal dan sektoral. Tapi yang membangun gerakan yang sifatnya nasional dan berkaitan dengan kekuasaan selalu dipimpin oleh gerakan Islam. Kemudian unsur-unsur masyarakat yang lainnya ikut. Itu analisis sementara saya. Jadi oleh karena itu memang peran sejarah kita minimal yang ada di sini itu harus sadar bahwa ya kalau memang ada pengen perubahan, ya kitalah sebenarnya yang harus memimpin perubahan itu. Jadi nggak bisa diserahkan orang lain. Jadi saya setuju tadi yang disampaikan Mas Adrianto bahwa sekarang ada fenomena gerakan buruh juga dalam kasus mereka menentang Omnibus Law itu juga sampai kemarin tanggal 10 Agustus belum mendapatkan respon dari pemerintah karena pemerintah juga kelihatannya takut untuk mencabut Omnibus Law. Jadi masih ada kemungkinan rencana teman-teman buruh seluruh konfederasi dan federasi serikat buruh akan turun lagi ke jalan untuk menuntut supaya Undang-Undang Cipta Kerja atau Omnibus Law itu dicabut. Nah kemudian kita juga punya isu yang bisa mempersatukan yaitu sebenarnya tentang tema anti-Islamfobia ini. Dan kemudian juga soal yang dalam waktu dekat ini kenaikan soal BBM ini ada baiknya kita umat Islam, pimpinan organisasi massa Islam, partai-partai Islam juga bicara tentang penolakan terhadap kenaikan harga BBM itu. Saya 2008 pernah ditahan zaman Pak Saganda berkuasa di pemerintahan Pak SBY. Itu setahun itu karena tentang kenaikan harga BBM itu memang kenaikan harga BBM terutama solar itu langsung efeknya ke nelayan, ke orang kecil, masyarakat luas. Jadi memang harus ada, kita jarang gitu loh langsung melakukan pemihakan terhadap isu soal kenaikan harga BBM ini. Jadi saya setuju itu jadi isu kita tuh. Sebenarnya kan kalau lihat situasinya sekarang saya setuju kita umat Islam sebenarnya sekarang dalam posisi yang menang. Menangnya kenapa? Habib Rizik dibebasin. Kemudian menang yang kedua tadi pandangan-pandangan barat, negara-negara lain yang semula cenderung mengidentikan kita segala macam dengan teroris dan segala macam, sekarang sudah relatif mendukung kita. Kemudian ada kondisi di polisi yang seperti itu. Sebenarnya ini posisi yang memperlihatkan bahwa posisi umat Islam sekarang ini di atas angin. Apalagi kemudian misalkan tadi soal kita cerdas saja ngambil posisi untuk memimpin ini dan kemudian rakyat juga dalam posisi yang dihadapkan pada kesulitan karena kenaikan harga BBM, pimpinan ya kita ini langsung memihak kepada rakyat. Insya Allah rakyat sekarang akan dukung kita. Nah cuma kita agak kurang di finishingnya itu. Nah apalagi sekarang kita berhadapan dengan fenomena yang menjelang ada kontestasi politik. Saran saya terhadap pertemuan malam ini Pak Tamsil, Mas Refli, meskipun kita di ormas yang macam-macam, meskipun kita ada di partai Islam yang banyak, tapi saran saya kita melalui pertemuan malam ini harus ada semacam dewan politik Islam. Itu iya supaya atau apapun yang tetap mempersatukan tujuan kita. Sebab kalau itu tidak ada, kita cenderung akan terlalu mudah pihak lawan untuk mengkotak-kotakan kita, meminimalisir kekuatan kita yang sebenarnya luar biasa besar dan dahsyat itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Makasih. Luar biasa. Kita membutuhkan politbiro ini kayaknya, luar biasa. Tapi Dewan Politik Islam ya atau politbiro Islam.
Tamsil dong nih. Luar. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, kawan-kawan semua, waktu nggak banyak lagi. Salahnya karena saya belum dapat giliran ngomong di sana. Ketua panitia sudah nyuruh pergi, ya kan? Karena itu kesempatan terakhir saya berikan kepada Pak Nur Salim. Cuma katanya, mohon Pak sebentar aja langsung doa ya. Jangan lama-lama karena kita mau jalan. Atau saya pamit sekalian untuk jalan ya, biar kita nggak telat. Oke. Ya, kami berharap ini kita ada bekasnya ya. Dari penghargaan kita kepada Pak Masri ya, momentumnya tepat sekali. Jadi kita harus bisa membentuk apa yang disampaikan Pak Ferry tadi, saya sangat setuju. Apakah bentuk ini sebagai civil society kita untuk menjadi pengawas ya. Sebenarnya DPR ini kan menjadi pengawas, kita tugaskan untuk menjadi pengawas penguasa, tetapi menjadi bagian masalah. Maka kita harus membuat ada semacam satu kekuatan atau boleh bercampur dengan agama lain ya, civil society untuk menjadi ikut peran sertakan sebagai kontrol walaupun masalah-masalah ad hoc ya. Kami mengalami di TP3 itu kita tidak boleh membentuk TGPF padahal kita sudah mempersiapkan dengan Komnas HAM. Jadi kita dipinggirkan, itulah akibatnya. Oleh karena itu kongres ini kami mohon, kita ingin membentuk ukhuwah dan menata kembali ulang itu. Bentuknya kita harus mempunyai satu kelompok yang harus menjadi politbiro lah. Saya kira mungkin itu. Baik. Saya nyambung begini, nggak usah pakai ini, nggak usah pakai ini. Oh, pakai. Saya kira begini. Tutup dulu kalau gitu. Kalau nggak pakai ini tutup dulu. Yang nutup di sini dong. Oke, ya sobat semuanya, itu tadi pertemuan para tokoh ya, banyak yang disampaikan, sebagian besar benar dan sebagian besar benar sekali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini.